Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ivan di acara Ngosan, Ngobrol Santai bersama Kuba TV. Kali ini kita akan bertema pengalaman nakes yang terpapar COVID-19. Baiklah saudara semuanya, kita ketahui dunia mulai tahun 2019 dunia digemparkan dengan kasus COVID-19 yang dimulai dari negara Cina sampai juga ke Indonesia. Ternyata sampai juga, kita pikir bersama semuanya jauh di sana, ternyata sampai juga ke Indonesia. Dan di Rumah Sakit Punten, yaitu narasumber kita nanti juga terpapar sebagai tenaga kesehatan di bagian perawat. Mungkin kita langsung saja berkenalan dengan beliaunya. Beliau siapa, bagaimana ceritanya bisa terpapar, dan apa yang dilakukan dengan beliau sehingga bisa kembali melakukan aktivitas di Rumah Sakit Punten. Baik, selamat datang kepada Mbak Lydia. Silakan diperkenalkan kepada saudara-saudara semuanya. Siapa, bagaimana, dan bagaimana semuanya. Terima kasih atas waktunya Mas Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalan dulu ya Mas Ivan, kayaknya kok teman-teman belum ada yang kenal saya semestinya ya. Nama saya Lydia Anggun, saya kerja di sini sudah berapa ya Mas ya? Berapa bulan ya? Mungkin baru 4 tahun ya. Baru 4 tahun. Ya. Saya perawat di instalasi rawat inap Rumah Sakit Punten. Jadi itu baru cuma 4 tahun Mas, tapi kok sudah terpapar, ini gimana ya? Ini jadi awal mulanya COVID itu banyak yang tidak percaya ya COVID itu, termasuk keluarga saya. Bilang kalau COVID itu tidak ada, hanya settingan belaka seperti itu. Tapi kita sebagai tenaga kesehatan kan wajib untuk mentaati program pemerintah meskipun kita percaya atau tidak bahwa COVID itu ada. Iya. Di saat keluarga tidak percaya Mbak Lydia, mungkin bukan hanya Mbak Lydia saja, semua sahabat-sahabat yang di luar sana juga mungkin berpikiran sama. Karena COVID wabahnya jauh, terus apa mungkin bisa ke tempat kita gitu. Ibaratnya kayak perangnya itu jauh di sana tuh, kita bisa perang apa enggak? Itu bagaimana perasaan keluarga sama Mbak Lydia sendiri khususnya? Ini perasaan terpapar apa perasaan ke keluarga kalau tidak percaya ini Mas? Perasaan tentang terkena dan terpapar, ketidakpercayaan keluarga. Ketidakpercayaan. Jadi awal mula karena saya nakes ya, jadi saya mencoba untuk membuat keluarga saya ini percaya dan taat sama prokes bahwa COVID itu memang ada, tidak dibuat-buat, dan tidak ada untungnya untuk nakes itu membuat-buat COVID itu ada, seperti itu. Terus untuk kapan saya terpaparnya ya jelas karena saya berkontak erat dengan pasien. Dimulai dari ada seorang pasien yang datang ke Rumah Sakit Punten dengan gejala yang mengarah ke sana, dan itu kan masih masa-masa di mana masyarakat tidak percaya. Dan untuk mengedukasi bahwa pasien ini mengarah ke COVID-19 itu tuh dilema sekali Mas, dimana nanti kita yang dibilang membuat-buat, kita dibuat dilema dengan cara kita mengedukasi pasien bagaimana cara nanti merujuk, bagaimana nanti kalau misalkan dia meninggal dalam keadaan positif harus dengan prokes kesehatan seperti itu. Berarti itu pertempuran awal yang ada di Rumah Sakit Punten. Dan akhirnya karena mungkin kita harus benar-benar melakukan edukasi tersebut, mau tidak mau ya kita harus utarakan dengan jujur bagaimana keadaan kondisi pasien memang mengarah ke COVID-19. Tapi karena kita memang belum ada bukti PCR, karena keterbatasan rumah sakit kita ya Mas ya, belum ada bukti PCR, jadi kita KIE-nya ini juga agak sulit gitu loh. Sampai akhirnya keluarga pasien ini, singkat cerita, keluarga pasiennya akhirnya mau dirujuk dan kita mencari rujukan yang jenengan juga tahu amat sangat sulit di Kota Batu dulu ya, masih full-fullnya sampai harus mau dirujuk ke luar kota. Akhirnya tidak sampai dirujuk, pasien meninggal di sini. Nah, pada saat meninggal kesalahannya adalah
kita RGB Mas Ivan, bantuan Melakukan hidup dasar. salah Ya, satu tindakan yang ada di ya medis. seharusnya kan dalam era pandemi ini dikurangi gitu ya, karena ya mungkin refleks ya Mas Ivan, kita ngasih bantuan hidup dasar, ya mungkin dari situ mungkin imun saya juga lagi turun, 2 minggu kemudian saya baru ngerasa gejala. Nah, gejala apa yang bisa dirasakan waktu itu, Mbak Lidi? Nah, gini, kalau gejala kan biasanya batuk, sesek, dan yang Iya. semestinya itu ya Mas ya. Saya gejalanya cuma satu, awal mulanya saya merasa saya tidak bisa mencium bau apapun atau anosmia. Wah, ini mungkin yang dikeluhkan sama beberapa sahabat di luar. Salah satu ciri khusus yang ada di COVID ya. Salah satu ciri khusus. Nah, ketika itu saya menilik balik, kok 2 minggu setelah ketemu pasien ini ya, saya punya perasaan seperti itu. Tapi kan kita tidak pernah tahu kita terpapar di mana, pada saat apa. Mungkin pas saya jalan-jalan atau gimana, kan kita tidak pernah tahu. Tapi mungkin saya punya perasaan, oh apa mungkin saya terpapar dari pasien ini, seperti itu. Nah, setelah merasakan anosmia atau tidak bisa merembau atau penciuman berarti tidak bekerja ya Mbak Lydia? Bukan tidak bekerja Mas. Kalau pilek itu kan masih buntu gitu ya, Iya. kita masih punya ada rasa di hidung itu ada sesuatu gitu ya. Ini sama sekali enggak? Tidak ada pilek, tidak ada kebuntuan di hidung, tapi kita tidak bisa mencium bau, seperti kita tidak punya hidung. Wah, Ya gitu, seperti kita tidak punya hidung rasanya. Mungkin enggak bisa memuaskan atau baunya soto yang enak ini ya? Itu salah satu gejala kedua. Mungkin gitu, Mas makan. Gejala kedua itu 3 hari setelah saya anosmia, saya tidak bisa merasakan rasa. Wow. Seperti itu. Ya, Aduh, gitu. rasanya soto enak itu saya tidak tahu Mas. Jadi hanya sekedar kenyang. Gitu. Nah, terus yang dilakukan sama Mbak Lydia ini, pada saat itu bahwasanya mengetahui ada gejala terpapar COVID, yang dilakukan sama Mbak Lydia bagaimana? Waktu anosmia itu saya masih belum tahu ya Mas, belum tahu saya positif atau negatif PCR. Itu hanya gejolak batin saya ini positif atau enggak gitu ya. Akhirnya saya minta izin ke Bu Karu saya ya, bilang, Bu saya kayaknya perlu karantina ini, saya anosmia, seperti itu. Terus dari Bu Karunya ngizinin ke direktur sini ya, akhirnya diizini 2 minggu untuk istirahat. Nah karena saya penasaran kan ya, saya tidak tahu saya positif negatif, tapi saya karantina gitu kan, jadi gimana? Akhirnya saya kontaklah salah satu teman saya yang ada di puskesmas. Kontak, saya cerita kalau saya sudah anosmia, 2 minggu lalu kontak erat dengan pasien PDP, akhirnya disuruhlah ke puskesmas untuk menjalani swab, kayak gitu. Jadi Setelah swab, hasilnya setelah swab 3 hari berikutnya hasilnya keluar dan positif. Oh, iya. Wah itu rasanya itu kayak diputus pacar Mas rasanya. Tanggapan keluarga Mbak Lydia, kan tadi keluarga masih tidak percaya dengan COVID, kemudian Mbak Lydia ternyata merasakan ini gejala orang terpapar COVID, sampai akhirnya benar-benar dikonfirmasi dengan hasil PCR positif. Waktu saya merasa anosmia, saya kan sudah langsung keep dari keluarga. Maksudnya jangan sampai saya berkontak erat dengan keluarga, karena saya tahu resikonya sangat-sangatlah besar. Apalagi ibu saya kan ada komorbid, ya. Kemudian saya bilang ke ibu saya mau isolasi, jadi jangan sampai dekat dengan saya, jarak minimal 2 meter, seperti itu. Semua peralatan makan saya taruh di kamar, sampai saya tutup semua jendela. Jadi saya keluar kalau orang tua saya, keluarga saya keluar rumah dulu, keluar rumah. Akhirnya itu, terus saya positif, ibu saya tak kasih tahu lewat video call, satu rumah video call Mas ya. Bu, saya positif ya, itu sambil berurai air mata ya, kayak diputus pacar gitu. Bu, saya akhirnya positif, saya harus isolasi. Kalau saya isolasi di rumah sepertinya tidak mungkin karena ada anak kecil, ada orang tua yang berkomorbid. Akhirnya saya mintalah dikirim ke shelter, seperti itu. Akhirnya di shelter? Di shelter selama 2 minggu. Itu dari keluarga nakes. Mungkin keluarga sahabat yang lain juga mungkin merasakan, karena mungkin bukan hanya salah satu saja, mungkin Mbak Lydia hanya salah satu yang terpapar waktu itu. Sampai sekarang juga masih ada. Kita semua berdoa semoga wabah ini cepat berlalu ya, kita bisa beraktivitas kembali. Kemudian Mbak Lydia, setelah melakukan karantina
selama beberapa hari, 2 minggu nih, 2 minggu itu bisa beraktivitas kembali itu setelah bagaimana? Setelah dicek kembali PCR-nya atau ada tes-tes lagi dari dinas-dinas terkait? Ada tes lagi dari dinas terkait. Jadi waktu saya dikirim ke shelter, kebetulan nakesnya enggak cuma saya Mas ya dari sini ya. Lebih banyak ya? Ya, ceritanya ada salah satu teman saya yang juga terpapar dan masuk shelter juga. Nah, itu setelah menjalani ya. Kalau di shelter kan kita benar-benar hidup bersih sehat, BHSP-nya kita tingkatkan Mas ya. Sudah mulai olahraga yang awalnya jarang olahraga. Nggak pernah olahraga atau jarang? Jarang ya Mas ya. Naik turun tangga di Punten juga olahraga. Oh, iya. Itu jarang Mas ya, jarang olahraga. Di sana sudah mulai olahraga setiap hari, vitamin yang di sini kadang iya kadang enggak setiap hari. Akhirnya hari ke-5 saya di shelter, hidung saya sudah mulai bisa membau tapi tipis sekali. Harus bau-bauan yang menyengat kayak parfum yang menyengat itu baru bisa tapi tipis sekali. Nah, itu sudah mulai kan berarti ada kemajuan saya di shelter seperti itu. Akhirnya saya coba pengobatan di shelter, bukan pengobatan ya, terapi di shelter itu saya rutinkan setiap hari. Pokoknya saya harus niat saya sembuh gitu ya. 2 minggu kemudian kan ada kalau nakes di swab PCR ulang kan ya. Saya di swab PCR ulang, terus hasilnya negatif. Akhirnya saya dipulangkan dari shelter. Tapi dari shelter enggak boleh langsung Mas beraktivitas. Soalnya takutnya nanti masih ada virus yang ada di tubuh saya ya. Itu saya karantina lagi 1 minggu di rumah. Saya enggak ketemu siapa-siapa. Sampai akhirnya 1 minggu di rumah setelah shelter baru saya berani untuk keluar. Berarti prosesnya panjang Mbak Lydia? Panjang sekali, mungkin hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan untuk dari awal mula terpapar, merasa terpapar, sampai bisa diberikan tesnya PCR-nya positif, positif melakukan karantina di shelter dengan beberapa orang yang lain ya. Iya. Sampai akhirnya pulang di karantina lagi 1 minggu hingga akhirnya kembali ke pekerjaan. Nah, bagaimana nih tanggapan Mbak Lydia atau teman-teman? Kan ini menular ya, tentu menularkan dari udara, cairan. Kita harus pakai masker ya. Kemudian bagaimana tanggapan teman-teman yang ada di tempat kerja sampai saat ini bisa kembali beraktivitas kembali tentunya? Ini perasaan pribadi ya Mas ya, bukan perasaan pribadi. Perasaan pribadinya pertamanya itu saya takut waduh ini nanti kira-kira teman-teman menjauhi apa enggak ya. Karena tidak menutup kemungkinan banyak tenaga kesehatan yang kurang paham apa itu COVID, gimana cara penularannya, kemungkinan awal-awal itu kurang paham. Akhirnya ya masuk dengan kehati-hatian. Aduh, rasanya canggung Mas, kayak baru ketemu orang baru. Ya, kayak gitu. Kayak pertama kali masuk sekolah. Kayak pertama kali masuk sekolah dan pindahan. Oh, pindah. Jadi terbayang bagaimana kalau saya bilang ketakutan ya, ketakutan masyarakat, ketakutan kita sebagai nakes dari Mbak Lydia dan teman-teman, saling menjaga diri sendiri dan jangan sampai menularkan dan juga jangan sampai tertular. Itu yang mungkin harus kita jaga bersama-sama gitu Mbak Lydia. Mungkin gini Mbak Lydia, pesan dan kesan untuk para sahabat Kuba TV yang menyaksikan harus bagaimana? Kalau dari saya sendiri Mas ya, untuk prokes memang harus dijalankan. Fix no debat, tidak ada debat lagi, harus dijalankan. Nggak ada acara nggak pakai masker gitu. Kita harus pakai masker. Harus pakai masker. Terus kita harus olahraga, makan bergizi. Kemarin sudah dibahas ya sama ahli gizi kita, di era pandemi harus gizinya seimbang. Terus ya itu menjalankan BHSP dengan baik dan benar. Yang paling utama dan terutama adalah cuci tangan. Sudah itu aja. Terima kasih untuk Mbak Lydia sudah bisa mampir di Kuba TV. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Mbak Lydia dengan bahasan-bahasan yang lain. Siap, masih. Tetap jaga kesehatan Mbak Lydia, tetap sehat, selamat bekerja di Rumah Sakit Punten. Dan untuk para sahabat jangan lupa subscribe, share, dan komen di kolom komentar bawah. Saya Ivan Almi dan juga Mbak Lydia mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.